everyone, welcome back to Female Daily Network YouTube channel bareng sama gue Arinda. Kali ini gue pengen cerita soal empties gue yang ada depan meja ini, depan muka gitu kan. Dan gue mungkin akan membahas beberapa, tapi karena ini banyak banget jadi gue berusaha untuk simplify semuanya. Gue cari yang kira-kira satu tipe, nanti gue akan bahas pro and cons-nya atau mungkin kenapa gue suka, terus kenapa gue repurchase gitu. Jadi kalau kalian penasaran apa aja yang bakal gue bahas hari ini, keep on watching. Oke, gue bahas dulu dari yang paling banyak jumlahnya di sini, kurang lebih adalah serum gitu. Dan mungkin kalau misalnya kalian lihat-lihat video Female Daily yang kemarin-kemarin atau mungkin yang ada gue-nya, pasti gue tidak akan berhenti ngoceh soal yang satu ini. Ini adalah Shiseido Ultimune Power Infusing Concentrate. Dia itu serum atau booster serum gitu, jadi dipakai memang sebelum menggunakan serum gitu. Jadi setelah toner gue pakai ini, baru pakai produk-produk lainnya gitu. Dan ini gue repurchase udah kayak berjuta kali. Sekarang juga masih ada satu lagi yang ukurannya 75 ml lagi gue pakai gitu. Dan ini ada yang hitam satu, ini adalah yang buat cowok gitu. Ini dipakai sama suami gue, tapi karena ternyata dia cocok, akhirnya dia ngembat lah si serum gue yang lain. Jadi sampai sekarang itu di saat gue lagi pakai nih yang sekarang lagi gue pakai itu adalah yang size 75 ml. Biasanya gue habis mungkin sekitar 3 bulan lebih. Ini sekarang udah sampai setengahnya karena dia ikutan pakai, sekali pakai 2 pump gitu ya. Jadi lumayan boros. Terus gue sekarang lagi merayu untuk belinya barengan dong, boleh nggak sih gitu, setengah-setengah ya. Ini menurut gue nggak akan bosan cerita bahwa ini tuh bisa bikin kulit kita itu, si imunitas kulitnya itu menjadi jauh lebih baik gitu. Gue setelah pakai ini tuh jerawatan jadi jauh lebih jarang, walaupun memang masih ada gitu ya, cuman jadi jauh lebih jarang. Terus kulit gue jadi lebih plumpy, lebih berasa sehatnya gitu. Dan untuk ini tuh ada generasi sampai generasi 3 yang terbaru sekarang itu, dia tuh bisa kelihatan perubahannya tuh sekitar 4-5 hari setelah kita pakai. Memang nggak signifikan banget, cuman berasa banget lah gitu, si kulitnya jadi lebih halus, terus udah gitu lebih plump gitu kan. Jadi menurut gue ini salah satu booster serum yang menurut gue oke banget dan worth it untuk dibeli berulang kali buat gue ya, versi gue. Ini pertama untuk kategori serum. Kedua kalau ngomongin lagi booster serum, udah pasti yang namanya Sulwhasoo First Care Activating Serum EX ini tuh juga jadi salah satu favorit gue. Kalau misalkan disuruh pilih pakai ini apa ini, gue pakai dua-duanya. Jadi biasanya gue selang-seling, kadang-kadang gue pagi pakai ini, terus malam pakai ini, dan sebaliknya gitu. Kalau misalnya si First Care ini tuh menurut gue emang teksturnya itu lebih lebih rada berasa, rada sedikit thick gitu ya dibandingin Shiseido ini gitu. Cuman dari secara fungsinya, kalau dia untuk bantu imun kulit gitu, kalau si First Care ini itu dia membantu untuk bikin produk lainnya itu menyerap dengan lebih baik, nge-boost gitu, membuat lebih optimal. Dan juga dia yang terbaru ini ada kayak kemampuan untuk membuat kulit kita itu menua lebih baik, untuk membuat kulit kita sehat lebih lama gitu. Jadi kalau kalian lagi cari manfaat untuk kulit yang lebih mature, lebih prone sama penuaan, Sulwhasoo ini tuh oke banget sih buat dicoba gitu. Kalau yang pink ini dia versi yang Gentle Blossom gitu, dan emang digunakan biasanya sama yang millennials atau Gen Z. Ini tuh cocok banget sih digunain karena wanginya juga beda sama yang ini. Terus udah gitu dia teksturnya juga sedikit berbeda dengan yang ini. Kalau misalnya yang terbaru itu tuh dia lebih teksturnya lebih cair, lebih gampang nyerap gitu. Jadi menurut gue ini booster yang oke juga untuk dipakai. Kemudian other serum adalah ini dari Sulwhasoo juga, dia Sulwhasoo Concentrated Ginseng Renewing Serum. Sesuai dengan namanya, renewing serum, dan kandungan ekstrak ginsengnya itu lebih tinggi gitu kan. Dan emang cocok banget buat kulit yang udah lebih mature gitu. Setelah gue pakai ini tuh gue ngerasa kulit itu jadi lebih halus, terus udah gitu kerutan-kerutan halusnya itu jadi lebih kesamarin gitu. Dan yang gue rasain itu si elastisitasnya tuh jadi jauh lebih baik gitu loh, lebih lebih kerasa, lebih firm. Terus udah gitu pori-pori juga jadi lebih, nggak mungkin hilang 100% guys gitu, tapi lebih kerasa kesamarin gitu sih setelah pakai ini secara rutin.
Kemudian satu lagi serum nih, formatnya atau misalkannya si teksturnya itu berbeda dari 3 yang gue ceritain tadi gitu. Kalau ini dari Skin Dewi, ini yang si Bacturn Reviving Elixir. Mohon maaf ya, gue jadi terdistract, ini kukunya emang belang sebelah, belum selesai udah makan padang, jadi kepotong nih bikin kuteksnya. Nah oke, kita balik lagi bahas si Skin Dewi. Ini tuh dia kandungan di dalam itu ada lilac, elderflower, dan juga marine blue vital sea. Ini tuh juga again karena memang kulit gue sudah tidak muda lagi, jadi gue berusaha untuk menjaga kesehatannya jadi jauh lebih lebih sustain gitu, lebih panjang sih sehatnya. Nah ini tuh dia bisa bantu untuk menstimulasi kolagen gitu, terus udah gitu bisa membuat kulit jadi jauh lebih lembab, terus elastisitasnya terjaga. Ini gue suka karena memang dia teksturnya itu oil serum gitu. Kadang-kadang kalau emang gue lagi males, gue biasanya cuci muka pakai toner, kalau emang lagi pengen pakai booster. Kalau enggak gue langsung pakai ini, terus enggak pakai pelembab lagi gitu biasanya ya, karena menurut gue dari secara tekstur dia udah cukup rich, dan menurut gue kayak lembabnya di kulit gue tuh udah cukup pas dengan pakai ini aja tanpa pakai moisturizer lagi. Tapi kalau emang kulit kalian tuh cukup dry, aku rasa bisa pakai ini terus diaplikasiin lagi lah si face oil untuk bikin kulit jadi lebih lembab lagi. Oke, nextnya adalah face mask gitu. Ini dari Duvaderm, gue udah habis 2 botol, masih ada 1 botol lagi sisa setengah di rumah, jadi udah 3 kali beli. Ini tuh yang Duvaderm Molecular Skincare MSM Face Mask gitu. Menurut gue ini salah satu face mask yang cakep banget muncul di saat pandemi, karena emang dia bisa bantu untuk mengatasi atau meminimalisir bakteri yang ada di kulit. Terus kalau misalnya gue lagi jerawatan lumayan parah, pakai ini tuh membantu banget karena dia bisa membantu semacam mengurangi bakteri jerawat di kulit wajah. Dan terbukti memang setelah gue pakai ini, maskne gue tuh jadi jauh lebih membaik, walaupun memang masih ada, dan biasanya gue pakai tambahan lagi acne spot, tapi ini tuh menurut gue membantu banget gitu. Terus dia nggak bikin kulit jadi kering, walaupun memang ada klaim antibakterial, terus udah gitu membuat microbiome kita lebih seimbang gitu, tapi ini nggak bikin kering sama sekali. Justru cenderung menurut gue bikin kulit gue jadi terasa lebih sehat sih gitu. Karena emang goals gue setelah pandemi ini tuh adalah kulit jadi jauh lebih sehat aja gitu. Gue nggak pengen punya ekspektasi berlebih, tapi yang penting kulit gue sehat, nggak terlalu banyak masalah. Dan ini jadi salah satu face mask yang membantu banget. Gue biasanya pakai kalau lagi banyak jerawat, gue pakai pas lagi skincarean gitu, di step pengganti toner kalau emang gue lagi nggak butuh toner ekstra. Kemudian gue juga pakai kalau misalnya lagi mau pakai masker cukup lama, biasanya gue suka di beberapa jam gue semprotin ini dulu, terus ganti masker, pakai lagi masker baru. Tujuannya supaya bakteri di area-area yang ditutupi masker itu tidak berkembang terlalu banyak dan menimbulkan jerawat. Nah ini gue udah beli 2, masih ada 1, berarti gue udah beli total 3 kali. Di repurchase, menurut gue ini worth it buat gue repurchase. Kemudian masih golongan face mask, ini dari Dalba First Spray Serum. Kayaknya gue gak perlu ngomong banyak tentang Dalba ini, karena di setiap video-video kita kemarin-kemarin cukup banyak anak-anak FD yang cerita bahwa ini tuh oke banget gitu. Ini bisa dipakai di skincare step, bisa dipakai juga as a makeup step gitu kan. Terus udah gitu bisa dipakai sebagai face mask juga gitu. Jadi benar-benar all in one produk banget menurut gue. Dia tuh teksturnya atau formulanya itu liquidnya by phase gitu, jadi mesti dikocok dulu, ada bagian oilnya dan juga ada bagian yang watery-nya. Ini tuh menurut gue kalau dipakai di skincare step, ini tuh bisa bikin kulit kita terhidrasi dengan sangat baik gitu. Bahkan kadang nih kalau misalnya gue di rumah cuma buat meeting doang tapi mesti make up-an, gue tuh suka males pakai skincare yang berstep-step karena gue belum mandi gitu kan. Akhirnya gue cuma cuci muka, semprot-semprot ini lumayan basah gitu kan, terus udah gitu diemin bentar, udah deh pakai concealer atau pakai foundation gitu, terus udah abis itu disemprotin lagi as a makeup step. Jadi kalau misalnya di bagian makeup step ini tuh bisa bikin kulit kita kelihatan jadi jauh lebih glowing gitu, sehat. Dan menurut gue ini kalau misalnya kayak tipenya Poppy yang suka banget spray muka kapanpun dimanapun, ini tuh oke banget gitu, karena dia walaupun bikin kulit jadi glowing tapi nggak jadi lepek gitu si kulitnya. Terus menurut gue ini juga untuk kulit yang acne prone dan oily seperti gue, ini tuh tidak membuat kulit gue beruntusan, nggak membuat kulit gue jadi lebih banyak lagi jerawat setelah pakai ini. Kemudian ini tuh bisa bikin kulit jadi kelihatan lebih sehat, lebih glowing tapi nggak berminyak.
Oh ya, dan kalau misalnya kalian dulu pernah nyobain face mistnya Sulwhasoo yang cairannya rada mirip gitu, itu menurut gue bisa banget cobain ini karena menurut gue feel-nya mirip banget gitu. Jadi kalau kalian suka sama face mistnya Sulwhasoo yang by Face juga, yang sekarang udah discontinue, udah nggak ada lagi, kalian bisa banget gantiin sama ini karena feel-nya super mirip menurut gue. Oke, next itu adalah pelembab. Di sini so far pelembab cuma satu, cuman dari Embellir aja. Ini sampai tulisannya udah nggak kelihatan. Ini gue suka banget sama pelembab yang satu ini. Ini sebenarnya tuh lotion ya, liquid dan teksturnya kayak lotion gitu. Kalau kalian nggak suka sama skincare yang stepnya bejibun, rangkaian Embellir dari Menard ini tuh menurut gue salah satu yang bisa kalian coba. Tapi cons-nya adalah harganya mahal banget say gitu. Ini tuh gue abis mungkin sekitar 6-7 bulan. Jadi mungkin kalau kalian pengen banget nyobain ini, mereka ngeluarin kayak ada travel size buat coba dulu. Siapa tahu nggak cocok karena ini lumayan mahal. Ini gue 6-7 bulan, which is artinya kalau emang pengen repurchase lagi, gue mesti nabung sebulan itu sekitar 1 jutaan buat beli inilah gitu, kurang lebih ya. Karena satu botol gini tuh sekitar 5, kalau aku nggak salah. Kenapa gue suka banget sama ini tuh super simple. Dari mulai dibersihin muka, terus udah gitu udah nggak perlu lagi pakai toner, udah langsung pakai ini tuh udah all in one. Bahkan untuk gantiin eye cream aja pun bisa gitu. Di dalam ini tuh ada namanya reishi mushroom. Dia itu emang dipakai untuk pengobatan zaman dulu banget, dari zaman dulu banget sama orang-orang di China gitu. Itu dipakai untuk segala macam penyakit, cukup banyak penyakit yang bisa diatasi dengan si reishi mushroom itu. That's why dipakaikan ke dalam skincare ini. Dan by the way si shadow ini juga ada reishi mushroomnya. Jadi if you want cheaper options bisa cobain si shadow. Tapi kalau emang pengen cobain yang lebih nampol lagi gitu, bisa cobain si Menard Embellir ini gitu. Dan setelah di-inject ke dalam skincare, menurut gue hasilnya itu kelihatan banget si vitalitas kulit tuh jadi jauh lebih sehat, lebih bagus, teksturnya membaik banget gitu. Kemudian kulit tuh kelihatan kencangnya tuh berasa banget gitu setelah pakai ini. Bahkan jerawat-jerawat gue sempet cobain ini tuh 2 minggu nggak pakai produk lain. Jerawat gue tuh benar-benar terbantu banget sih sama produk yang satu ini gitu. Jadi menurut gue mulai dari masalah aging, masalah kayak acne concern juga gitu, menurut gue bisa diatasi dengan produk yang satu ini tanpa membuat kulit kita jadi beruntusan, kulit kita jadi kayak marah gitu. Ini tuh produk yang menurut gue mahal tapi worth it banget gitu. Nextnya kita masuk ke ranah muka dulu deh, masih muka dulu kali ya. Ini ada satu sunscreen gitu. Ini sunscreen dari Dalba juga. Ini lightweight, nggak peeling, nggak white cast, nggak perih gitu. Biasanya gue suka perih dari daerah sini, kalau pakai ini nggak sama sekali. Terus kalau gue olahraga dia juga tidak bikin mata gue jadi perih. Ini tuh ringan banget dan udah gitu nggak bikin kulit jadi berminyak gitu. Dan ini udah habis tapi belum gue potong, pengen gue potong karena pasti di dalamnya masih ada. Kemudian gue udah punya beberapa stok lagi karena gue suka banget sama yang satu ini dan harganya juga nggak terlalu mahal sih gitu. Ada eye cream, ini bukan eye cream sih sebenarnya, eye serum. Dan ini dari Lancome, dia tuh bentuknya aplikatornya itu kayak toau gitu loh. Dan ini tuh dia materialnya metal gitu yang tetap dingin di saat nggak perlu dimasukin ke lemari es gitu. Dan ini tuh bisa bantu banget kalau misalnya kalian punya permasalahan susah tidur, terus besokan pagi itu matanya tuh kelihatan banget sih bengkak atau misalnya ada kantongnya gitu. Ini tuh menurut gue bisa membantu depuffing your eye bag, walaupun emang tidak akan menghilangkan 100% tapi membuat kondisi eye bag itu menjadi jauh lebih baik, mata bengkak jadi jauh lebih kempes gitu. Jadi ini salah satu yang menurut gue oke banget buat dicoba. Terus dia juga punya efek kayak brightening ke area mata, jadi mukanya tuh kelihatan jadi jauh lebih segar di saat area mata itu kelihatan lebih lebih cerah gitu. Oh ya, dan ini juga tidak bikin mata gatel, nggak bikin mata iritasi. Plus yang terbaru, formula yang terbaru itu dia bisa bantu untuk memperkuat bulu mata kita gitu. Jadi bisa dipakai juga di area bulu mata gitu. Kemudian nextnya tetap masih di bagian wajah, itu adalah Kiehl's yang Cannabis Sativa Seed Oil Herbal Concentrate. Ini tuh gue pakai di step menggantikan pelembab kalau gue ya, karena ini tipenya cukup oily. Tapi ada juga orang-orang yang menggunakan ini itu sebagai
step serum gitu. Dan ini menurut gue tidak ada di Indonesia, sorry banget karena gue juga harus PO di Amerika gitu untuk beli ini. Ini udah botol kedua gue. Dan kalau kalian suka sama wangi yang herbal-herbal udah pasti suka banget sama ini. Terus ini tuh ampuh banget untuk ngatasin jerawat menurut gue. Karena emang beberapa penelitian mengatakan bahwa si cannabis sativa seed oil itu tuh oke banget untuk membuat atau menenangkan jerawat-jerawat di wajah gitu. Dan menurut gue ini salah satu yang works banget, bisa dijadiin acne spot atau mungkin face oil di seluruh wajah gitu. Jadi kalau kalian acne prone terus udah gitu bingung mau coba-coba produk apa lagi yang belum dicoba gitu kan, ini salah satu yang bisa dicobain dari Kiehl's Cannabis Sativa Seed Oil Herbal Concentrate. Tapi sayangnya belum ada di Indonesia, jadi kalau misalnya mau coba cek PO-PO yang ada di luar negeri. Oke, next adalah Elemis. Gue udah masuk ke jar kedua. Ini adalah Elemis Pro Collagen Cleansing Balm. Udah nggak perlu lagi gue cerita banyak-banyak karena emang si cleansing balm ini tuh dia teksturnya bener-bener battery banget, nggak bikin jerawatan, nggak bikin beruntusan. Terus dia melting makeup dan sisa-sisa kotoran itu dengan sangat baik gitu, tanpa membuat kulit kita jadi kerasa kering gitu. Terus walaupun dia nggak bikin kulit kering, tapi dia juga nggak ninggalin residu yang masih ada minyaknya gitu loh. Jadi dia pas di-emulsify, pas dibersihin, dia juga bisa membuat kulit kita kerasa bersihnya tuh pas gitu. Jadi dia tidak menimbulkan residu minyak ataupun tidak membuat kulit kering. Untuk aromanya sendiri tuh enak banget, calming. Terus ada juga yang versi warna pinknya yang rose kalau gue nggak salah, dan kayaknya tuh lebih cocok untuk kulit yang lebih kering gitu. Dan ini udah masuk ke jar kedua, jadi I think kalau kalian pengen cobain ada size yang lebih kecilnya juga. Menurut gue dengan secoil dikit aja itu bisa melunturkan sisa makeup dengan cukup baik. Tapi consnya itu adalah buat gue pribadi di saat kena area mata itu tuh rada perih sih. Jadi saran gue kalau pengen pakai Elemis cleansing balm ini, bersihin area mata dulu pakai makeup remover, baru pakai Elemis yang ini. Produk terakhir untuk area muka yang empties dari gue ini adalah dari Maybelline Storm Skin. Ini The Clean Dirt. Ini juga nggak ada di Indonesia, gue juga PO belinya. Nah ini tuh rada unik menurut gue. Dia tuh exfoliating produk, tapi bentuknya bubuk gitu. Jadi ini tuh aslinya tuh bubuk warna coklat gitu, terus mesti dicairin dulu sama sedikit air, sampai akhirnya berubah menjadi mousse gitu, jadi kayak semacam busa gitu ya. Akhirnya diaplikasiin ke muka untuk dijadiin exfoliating produk gitu. Dan ini tuh gue sebagai tim nini-nini ya yang suka wangi yang rada tradisional gitu, ini tuh menurut gue enak banget sih gitu. Jadi ada aroma-aroma, kalau gue nggak salah tuh ada aroma-aroma apa ya, gue lupa deh. Kunyit ya betul, jadi kayak ada aroma kunyitnya gitu. Terus dengan berbagai macam ingredients lainnya lah ya gitu, yang benar-benar natural. Ini tuh menurut gue salah satu produk exfoliating yang tidak harsh di kulit gue, dan dia tuh setelah gue pakai tuh kelihatan lebih cerah sih si kulitnya gitu. Dan ini nggak gue pakai tiap hari, mungkin seminggu 2 atau 3 kali lah udah cukup banget gitu. Dan kalau misalnya gue pakai ini tuh gue lagi ngerasa kayak kulit gue tuh lagi sering make upan, terus lagi sering keluar rumah, biasanya gue mengakhiri ritual bersihin wajah gue tuh pakai ini. Ini menurut gue salah satu produk Maybelline Storm itu salah satu brand yang packagingnya tuh menarik banget, solid banget, dan akhirnya bisa gue pakai as a vas bunga gitu. Jadi ada beberapa produknya Maybelline Storm juga yang gue pakai. Satu tuh yang bentuknya jar, itu gue jadiin vas bunga gitu, atau mungkin kalau emang kalian kreatif bisa dijadiin kayak lilin gitu, jadi tempat lilin. Bener-bener solid, ini tuh keramik gitu, kaca gitu. Jadi ini tuh bisa dijadiin vas bunga atau misalkan yang hiasan-hiasan kering lainnya gitu. Jadi menurut gue ini salah satu produk yang sustainable juga gitu sampai packagingnya. Last but not least, ada 2 produk rambut. Sebenarnya gue lupa membawa satu lagi, tapi ya udahlah ya. Ini dari Kerastase, ini yang Elixir Ultime. Ini kayak udah super famous, pasti orang-orang juga udah pada tahu. Ini tuh bisa banget bantu rambut jadi jauh lebih halus, lebih nggak gampang pecah-pecah gitu. Plus gua kan melewati proses pengeritingan dan pengecatan rambut, which is membantu banget
dengan menggunakan ini tuh si rambut jadi jauh lebih lembab, lebih gampang diatur, terus dia sama sekali nggak peliket gitu dipakainya. Biasanya gue pakai habis mandi, terus gue aplikasiin ke rambut. Nah, salah satu kekurangannya itu adalah lumayan mahal. Jadi biasanya itu gue gantikan, sekarang itu lagi gue gantikan sama Biolash. Sama satu lagi itu gue lagi coba dari L'Oreal Paris yang rada mirip lah gitu. Tapi kalau in term of wangi ini belum ada yang gantiin, menurut gue wanginya enak banget. Mungkin yang bisa masih oke lah wanginya itu adalah Biolash. Menurut gue itu teksturnya, wanginya, feel-nya tuh rada mirip banget sih sama ini, dan harganya tuh jauh banget dibandingin Kerastase menurut gue. Yang terakhir itu adalah dari Aromatica, ini Scalp Root Energizing yang kandungannya itu di dalamnya adalah rosemary root enhancer gitu, which is ini tuh oke banget untuk bantu memperkuat akar rambut kita gitu. Dan yang paling gue suka adalah si bentuknya itu dia kayak gini kan gitu, jadi kita tuh nggak perlu capek-capek nuangin terus takut ntar meleleh-leleh ke muka lah gitu, jatuh-jatuh dan segala macam. Kalau ini tuh benar-benar tinggal di serot gitu sampai akhirnya semua kulit kepala tercover, baru dipijit-pijit. Tapi emang minusnya adalah dengan packaging seperti ini kita tuh suka nggak sadar sebanyak apa kita taruh di rambut gitu. Kayak waktu awal-awal gue pakai, pas gue liat lah udah tinggal 1/4 gitu, keasikan aja gitu karena gampang banget kan makainya gitu. Dan ini tuh gue juga punya satu lagi yang dari L'Occitane, bentuknya sama juga tapi nggak gue bawa karena akhirnya gue isi pakai produk lain. Jadi gue bersihin dulu, gue isi pakai produk lain karena gue suka sama si aplikatornya. Jadi mempermudahkan gue untuk mengaplikasikan hair tonic atau misalkannya hair serum gitu ke kulit kepala gue. Dan ini juga plannya akan gue reuse lagi setelah gue bersihin bener-bener gitu kan, untuk gue pakai si produk lain untuk rambut gitu. Nah, ini dia MTs gue, tapi selain gue mau cerita tentang MTs, tadi juga kan gue udah menyinggung beberapa hal yang bisa kita reuse lagi nih dari produk-produk yang udah kita pakai gitu. Kayak ini bisa jadi botol buat, bisa jadi vas buat bunga atau hiasan-hiasan kering. Ini juga bisa di reuse lagi kalau kalian punya produk yang kayaknya user experience-nya kurang menyenangkan gitu kan. Harus dibuka dulu, tetes-tetes dan segala macem. Nah, ini bisa digunain lagi menurut aku. Kemudian kayak misalkannya jar ini juga bisa dipakai ulang gitu, bisa untuk naruh tanaman-tanaman yang kecil gitu kan, itu juga bisa digunakan. Nah, kalau ngomongin soal reuse, recycle atau misalkannya reduce, pasti kan gak akan jauh dari yang namanya sustainability kan. Nah, Female Daily itu punya program namanya FD Sustainability yang emang bisa membantu kalian untuk mengumpulkan sampah-sampah atau empties kalian yang kalian masih bingung gitu, gue mesti kirim kemana, apa yang mesti gue lakukan dan segala macam. Nah, kalau kalian bingung, kalian bisa tinggal kirimin produk-produk kalian ke Female Daily dan kita akan bantu untuk mendistribusikannya kepada waste management companies gitu. Jadi kalian udah nggak perlu lagi repot mikirin, aduh kalau gue mau ngirim gue mesti bayar 1,5 juta, 2 juta gitu untuk ngirimin botol kosong doang. Kalian tinggal kirimin ke kantor Female Daily yang nanti akan ditulis alamatnya di description box gitu. Nah, caranya atau syaratnya gimana? Aku udah sempat bikin artikel, nanti juga akan di-insert di description box. Tapi kalau kalian males baca, caranya yang penting adalah botolnya tuh semua harus dalam keadaan bersih dari liquid dan kering gitu. Kayak misalnya ini kan masih ada nih sedikit oilnya di dalamnya, aku mesti bersihin dulu, terus aku keringin, kemudian aku kirim ke Female Daily. Kalau misalnya kayak bentukannya gini, nah ini gimana nih? Ini kan kita bingung juga ya karena tidak ada caps yang bisa dibuka untuk kita masukin air untuk dibersihin. Caranya adalah kalian harus menggunakannya sampai habis, terus dipotong. Di dalamnya itu kan pasti masih ada sisa-sisanya tuh. Nah, itu dipakai dulu, habis itu dibersihin, dikeringin, baru dimasukin untuk dikirim juga. Kemudian kadang-kadang kalau beauty brand itu suka ada yang nggak bisa dibuka seperti ini gitu kan. Khususnya mungkin yang high end gitu. Ada beberapa lah yang mungkin masih belum bisa dibuka untuk sebenarnya di awal mencegah pemalsuan lah dan segala macam. Nah, itu nggak apa-apa sih, itu bisa dikirim aja langsung tanpa harus dibersihin karena mungkin proses pembersihannya pun susah gitu ya. Jadi itu bisa juga untuk dikirimin ke kita. Nanti kita akan bantu untuk proses distribusi ke waste management companies. Kemudian nanti kita akan kasih tahu tuh kira-kira apa sih sebenarnya yang dihasilkan dari produk-produk yang sudah kalian kirimkan ke kita untuk didaur ulang.
Walaupun aku juga tahu proses kayak beauty sustainability itu masih jauh banget, masih dan kompleks banget gitu, bukan cuman sekadar dari empty packaging aja, tapi kita akan memulai dari hal kecil dulu, dan aku juga mengajak kalian semua untuk melakukannya bersama-sama. Kenapa? Karena apapun bentuk kebaikan yang kita berusaha ciptakan untuk menjaga lingkungan ini, menjaga bumi, itu pasti akan jadi jauh lebih besar impact-nya di saat kita melakukannya bersama-sama gitu. Jadi nggak cuma Female Daily doang, tapi kalian juga ikut berpartisipasi untuk menjaga bumi ini menjadi jauh lebih bersih dari sampah, dan juga membuat industri kecantikan menjadi jauh lebih baik lagi melalui program FD Sustainability. Oke, paling itu aja sharing MTs aku hari ini. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat buat kalian, walaupun mungkin rada bosen ya, karena kebanyakan produk-produk yang MTs di aku itu yang memang udah pernah aku discuss beberapa waktu lalu di videonya Female Daily. Dan mudah-mudahan juga dengan FD Sustainability program ini kalian juga bisa turut serta untuk melestarikan bumi menjadi lebih indah lagi, membuat beauty industry menjadi lebih cantik lagi, lebih bersih lagi, lebih less waste gitu. Dan mudah-mudahan kalian juga mau nih tergerak untuk kirim produk-produk kecantikan kalian ke Female Daily untuk kita recycle bareng-bareng. Oke, selain itu jangan lupa juga untuk like video ini, terus udah gitu nyalain lonceng notifikasi, dan komen di bagian bawah kalau kalian pengen membahas apa sih segmen-segmen yang perlu kita lakukan, atau mungkin siapa sih yang pengen kalian lihat MTs-nya lagi gitu. Langsung aja chat di kolom komen. Udah gitu jangan lupa subscribe channelnya ya guys. Buat kalian, aku tahu banget nih pasti ada banget nih dari kalian yang nonton video ini tapi nggak subscribe. Tolong dong di subscribe ya, gampang kok, tinggal klik gitu subscribe. Itu aja sih paling dari aku. Thank you so much for watching and see you next time. Bye bye.